pagi ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Tuhan yang saya berikan judul perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Mari kita sama-sama langsung baca ayatnya dalam Lukas pasal 1 mulai ayat 46 sampai dengan ayat 49. Saya akan baca ayat 46, saudara teruskan 47, 49-nya sama-sama kita baca ya. Mari baca firman Allah bergantian pada bagian saudara dengan semangat menggelora baca firman Allah. Saya percaya pagi ini setiap kita boleh diberkati dengan kuasa firman Allah yang hidup dan penuh kekuatan kuasa itu. Saya baca Lukas 1:46, firman Allah berkata begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Teruskan 47 saudara. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ayat 48 saya baca, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kita sama-sama baca ayat 49 dengan serempak. Mari baca yang di rumah-rumah ya, keluarkan suara saudara 2 dan 3. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Mari saya terangkan dari mulai ayat 46. Tapi saya ingin kasih pengertian dari awal. Kalau saudara lihat gambar yang saya berikan di screen saudara. Ya, gambar pertama saya kasih sama saudara begini. Magnificat Maria. Dalam bahasa Inggris kata jiwaku memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Kata memuliakan itu disalin dalam bahasa Inggris pakai kata magnify. Ya, jiwaku mengagungkan Tuhan. Jiwaku sungguh-sungguh membesarkan Tuhan. Makanya Mazmur Lukas pasal 1 ayat 46 turun ke bawah. Itu suka disebut dengan istilah Magnificat Maria. Nyanyian pengagungan kepada Tuhan ya, yang dinyanyikan oleh Maria. Coba saya tunjukkan ayat yang ke-46 kepada saudara. Saya terangkan mulai berangkat dari ayat ini saudara ya. Dikatakan begini, atau sama-sama kita baca coba ayat yang ke-46. 1, 2, dan 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Seperti saya terangkan tadi dalam versi yang lain, kata jiwaku dipakai kata my soul magnify the Lord. Jadi kalau saya terjemahkan dari versi bahasa Inggris ya, dikatakan begini. Jiwaku sungguh-sungguh membesarkan Tuhan. Kenapa Maria mengatakan nyanyian pujian kepada Tuhan? Dia berkata, jiwaku ini sungguh-sungguh membesarkan Tuhan. Jiwaku sungguh-sungguh mengagungkan, memuliakan Tuhan. Sebab Maria mengalami perbuatan yang besar daripada Tuhan. Tadi kita baca di ayat 49. Saya udah pernah terangkan kepada saudara. Nanti begitu Maria pulang dari pegunungan Yudea. Dia pergi ke rumahnya Zakaria dan Elisabet, saudara sepupunya itu. Dia melihat nyampe ke sana, Elisabet sudah mengandung 6 bulan. Jadi nanti kalau saudara baca ayat di atasnya, begitu malaikat Gabriel datang kepada Maria. Maria, engkau dikasih karunia oleh Tuhan. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaknya kamu memberikan nama dia Yesus. Begitu Maria dapat berita dari Tuhan lewat malaikatnya. Kamu akan mengandung. Apa yang terjadi? Singkatnya begini. Maria berangkat ke pegunungan Yudea ke rumah Elisabet. Yang malaikat beritahu Elisabet juga itu mengandung. Mungkin kalau Tuhan kehendaki, saya mau terangkan ini besok sama saudara. Karena Maria berkali-kali berkata, bagaimana mungkin aku belum bersuami kok mengandung. Aku belum berhubungan jasmani dengan calon suamiku, belum. Bagaimana mungkin, mustahil aku bisa mengandung. Nanti malaikat berkata begini, hei Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Kemudian Maria percaya bahwa dia mengandung, bahwa Elisabet dia pengen lihat apa betul Elisabet mengandung. Ternyata betul. Begitu nanti Maria nyampe di Yudea, dia lihat Elisabet sudah mengandung Yohanes Pembaptis 6 bulan. Nanti begitu dia
pulang dari pegunungan Yudea, dia melihat juga ternyata ada kandungan dalam dirinya. Saya mau bilang begini, ketika Yesus Kristus bayi Adam dalam kandungan Maria, saya rohanikan begini, saat itulah Maria memiliki Yesus dalam dirinya. Yesus yang ada dalam kandungannya, hari ini pun Yesus yang sama ada dalam hidup kita. Maria yang memiliki Yesus bagaikan kita hari ini juga memiliki Yesus. Makanya di ayat 46 ini, ketika Maria mengandung Yesus dalam kandungannya, ketika Maria secara rohani memiliki Yesus dalam dirinya, ini pujian yang dinaikkan oleh Maria. My soul magnify the Lord. Jiwaku dikatakan sungguh-sungguh membesarkan Tuhan. Mari belajar dengan sikap seperti inilah kita menyambut Natal. Kita enggak menunggu Yesus, Yesus sudah kita miliki dalam hidup kita. Yesus sudah ada dalam hidup kita, Sang Juru Selamat sudah lahir ada di hati kita. Mari menyambut Natal dengan cara ini, membesar-besarkan Tuhan, memuji-muji Tuhan, magnify. Saya sering ajarkan dalam pendalaman Alkitab secara detail ayat ini kepada jemaat di Jombang. Karena di Jombang sebelum masa pandemi, itu ada namanya pendalaman Alkitab, ada pelajaran Alkitab. Injil Lukas dari pasal 1 sampai selesai. Saya sudah ajarkan kepada jemaat di Jombang. Salah satunya adalah ayat ini. Ada kata magnify. Seringkali kita menemukan kata magnify itu di kaca pembesar. Jadi kalau saudara membelikan kaca pembesar untuk anak sekolah ya saudara yang masih SD sekolah dasar, atau suryakanta, kaca suryakanta selalu di kotaknya, di casing kaca pembesar atau kaca suryakanta itu selalu ada kata magnify. Sebab magnify itu artinya membesarkan. Fungsi daripada kaca pembesar adalah membesarkan. Jadi orang kalau kabur, saya kalau membaca kabur, saya mesti pakai kacamata. Tapi dua cara untuk orang bisa membaca yang kabur jadi jelas. Yang pertama, pakai kaca pembesar, hurufnya jadi besar, di magnify. Yang kedua, pakai kacamata. Tetapi kacamata yang kita pakai ini bukan membesarkan huruf, tetapi membantu kita memfokuskan kembali mata kita. Begitu kita pakai kacamata, jadi fokus mata kita, jadi jelas kita membaca. Tapi fungsi yang berbeda, tetapi dua-duanya bisa membuat orang bisa membaca. Nah, kita kembali kepada magnify, membesarkan. Bagaimana dengan kita dari Januari sampai di bulan Natal ini? Apakah engkau membesarkan Tuhan dengan apa yang kau alami? Sorry, maafkan kalau saya katakan, karena kebiasaan umum biasanya kita orang Kristen, apalagi manusia pada umumnya, seringkali yang kita besar-besarkan bukan Tuhan. Yang kita besar-besarkan masalah kita, sakitnya kita, kesulitan kita yang kita besar-besarkan. Dalam arti itu yang kita ceritakan, oh masalahku berat loh Pak, sakitku parah loh. Terus-terusan kita ngomong. Dengan lain kata saya beri nama, Anda tanpa disadari sedang membesar-besarkan masalahmu. Kalau masalah yang itu juga, yang satu itu juga, kamu terus ulang-ulang. Kamu ceritakan terus masalahmu kepada orang lain. Itu namanya Anda sedang membesar-besarkan masalahmu. Itu kan kebiasaan umum di antara kita. Yang kita besarkan masalah kita. Yang kita besarkan harusnya gini loh. Masalah yang sebetulnya kecil ya sudahlah, ditinggalkan, dilupakan. Tapi malah kita besar-besarkan. Adakah seringkali di antara kita kan begitu saudara ya. Masalah yang sebetulnya gak besar, kecil gitu ya. Yang tetek bengek segala macam. Tapi kita suka besar-besarkan. Tapi Tuhan yang besar kita bikin kecil. Ya, Tuhan yang luar biasa kita bikin kecil. Seringkali perbuatan besar Tuhan, keajaiban Tuhan, berkatnya Tuhan, mujizatnya kita nggak lihat. Seperti kita nggak rasa, padahal ditolong Tuhan loh. Padahal disembuhkan Tuhan, padahal di saat dia butuh berkat Tuhan kirim berkat. Tapi seperti nggak lihat itu perbuatan Tuhan, seperti nggak merasakan itu pertolongan Tuhan, nggak tajam mata rohaninya. Bukannya Tuhan yang dibesarkan, masalahnya dibesarkan. Tuhan yang tolong dia nggak bisa lihat coba. Tuhan yang berkati dia nggak bisa rasa. Mari belajar di masa raya minggu dan bulan Natal ini bersikaplah seperti Maria. Saudara ya,
Dia bisa menghitung, bisa melihat dengan tajam. Oh, ini berkat Tuhan, ini perbuatan Allah yang besar. Makanya di ayat 46 dimulai dalam kalimat firman Allah ini. Jiwaku sungguh-sungguh membesarkan Tuhan. Saya berdoa, saya berharap di hari raya Natal yang kita peringati dalam sepanjang bulan Desember. Belajarlah begini, semua pertolongan Tuhan itu pasti besar, itu pasti ajaib. Tapi bisakah hati kita, mulut kita membesarkan dia? Jangan cuma masalah kita yang kita besar-besarkan. Pertolongan yang Tuhan buat seperti kata kecilkan, seperti kita nggak lihat, seperti kita nggak rasa. Saya berdoa, tajam perasaan kita, mata rohani kita bisa melihat ini dari Tuhan. Ini pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan yang gak bikin ini, saya gak bisa ngalami ini. Percayalah, yang terbaik saudara terima dari Tuhan. Itu perbuatan besar dari Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa buat dengan cara kita masing-masing. Saudara punya banyak cara untuk saudara bisa membesar-besarkan Tuhan. Untuk kita bisa memasyurkan keagungan Tuhan. Tadi sebelum kita dengar firman, kita memuji Tuhan. Ya kan? Kita bersyukur, menyanyi, menyembah Dia. Itu bentuk cara kita membesarkan Tuhan. Atau saudara misalnya berdoa, saudara lagi makan saja ya, dikasih berkat Tuhan makanan, Anda berdoa, itu membesarkan Tuhan. Di tempat umum, di rumah makan, di depan banyak orang, saudara berani ambil keputusan berdoa, itu membesarkan Tuhan. Ada banyak cara saudara ya, saudara mengucap syukur membesarkan Tuhan, tapi lakukan itu seperti Maria. Justru Natal, bulan Natal mengingatkan kita untuk kita belajar membesarkan Tuhan. Bukan masalah kita besarkan, bukan kesulitan kita. Ingat, sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Perbuatan Tuhan yang besar sanggup menolong kita. Tetapi masalahnya kita orangnya ini bisa gak membesarkan Tuhan? Ya, bisa gak mengagungkan Tuhan dengan cara kita masing-masing? Muliakan Tuhan, besarkan Tuhan. Saya terangkan sedikit sebelum masuk ayat 49. Sebetulnya intinya yang saya mau sharingkan 46 sama 49 langsung loncat. Tapi kayaknya nggak nyaman kalau langsung loncat 2 ayat. Saya terangkan sedikit di ayat yang ke-47. Kenapa ya Maria ini dikatakan dia membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bahkan kalimat ini ditambah begini ya. Dan hatiku bergembira karena Allah. Hatiku bergembira karena Allah. Hatiku bergembira bukan karena berkat. Enggak. Alkitab gak katakan hatiku bergembira karena uang yang banyak. Karena mujizatnya. Nah, kalau orang bergembira hatinya karena mujizat. Orang bergembira hatinya karena uang, materi, jasmani yang dia terima. Nanti kalau gak terima berkat, hilang gembiranya. Hilang sukacitanya, jadi duka cita, jadi susah. Makanya Alkitab katakan bergembira itu karena Allah. Bukan bergembira karena berkat. Nanti kalau sakit disembuhkan, oh dia bergembira. Nanti kalau sakit belum disembuhkan atau belum sembuh, jangan-jangan dia sedih, kecewa sama Tuhan. Belajarlah lewat Natal bergembira karena Allah. Meskipun belum ditolong, sakit mungkin belum sembuh. Anda berdoa minta datangnya berkat, mungkin berkat belum datang. Anda yang mungkin dampak pandemi ini, Anda kehilangan pekerjaan, Anda sekian minggu, sekian bulan sudah berdoa, tapi pekerjaan Tuhan belum beri. Lalu apakah Anda menjadi susah duka cita? Tetaplah bergembira karena Allah. Firman yang dilepaskan datang dalam berita Natal mengingatkan saudara dan saya untuk tetap bergembira. Bukan karena masalah, tapi karena Allah. Juga bukan karena berkat. Jadi saya percaya meskipun kita sakit belum disembuhkan, berkat belum datang sama kita, pekerjaan belum datang, maaf kata, yang mungkin minta jodoh belum datang, engkau tetap bergembira dalam Tuhan. Ada ayat kan Mazmur 37 mengatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Nanti pada waktunya jadi indah. Yang saudara minta, yang saudara inginkan itu nanti akan datang. Tapi bisa tidak jiwa kita, hati kita, roh kita tetap bersuka cita karena Tuhan.
Ingat, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup lakukan perbuatan besar atas kita. Tapi persoalannya bukan di pihak Tuhan. Persoalannya di pihak kita. Bisa nggak? Belum ditolong. Belum disediakan berkat. Belum jodohnya datang. Tetap bergembira karena Tuhan. Bahkan Maria berkata begini. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini menarik. Ini luar biasa. Sejak Yesus ada dalam kandungan Maria, Maria sudah menyebut julukan Yesus di kandungan itu juru selamatnya. Ini satu nubuatan yang luar biasa. Dia tahu Yesus itu juru selamatnya. Dan saya percaya Yesus yang telah kita terima lewat Natal, yang sudah hadir dalam hidup kita, memimpin kita, menyertai kita selama ini. Dia tetap jadi juru selamat dalam hidup kita. Dia bukan saja sanggup menyelamatkan dosa kita. Dia bukan saja menyelamatkan kita dari api neraka dipindah ke sorga. Dia tetap sanggup menyelamatkan kita dalam situasi sulit apapun yang kita hadapi. Yesus itu adalah juru selamat kita. Saya cepat ya, tembak di ayat 48. Dikatakan begini. Dan bergembiralah ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mungkin saya nggak terangkan ini biar nggak terlalu panjang. Sesungguhnya perhatikan mulai dari sekarang sejak dia memiliki Yesus dalam hidupnya. Mulai dari sekarang segala keturunan generasi demi generasi akan menyebut aku berbahagia. Memang harus diakui. Salah satu wanita yang paling berbahagia di dunia adalah Maria. Kata berbahagia itu blessing dalam bahasa Inggris. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Menyebut aku orang yang diberkati. Kita mengukur berita Natal. Natal itu bukan hanya sekedar berita berkat secara materi. Secara roh. Ya, Maria berbahagia. Kenapa? Karena dia memiliki Yesus. Semua orang menyebut aku berbahagia. Karena memang diakui di seluruh dunia ini ada berbagai macam agama, keyakinan. Orang tua kalau kasih nama anaknya seringkali nama apa yang dipilih? Maria kan. Mau dari banyak agama ya memberikan nama anak Maria. Bukan berarti kalau Maria atau Mariam atau Maria Suraya. Itu bukan berarti dia pasti Kristen. Seringkali bukan Kristen kita pikir oh pasti orang Kristen. Ternyata bukan. Karena banyak orang memakai nama Maria. Siapa sih yang gak kenal nama Maria di dunia ini? Dia orang yang paling berbahagia. Seorang perempuan paling berbahagia dipilih oleh Allah untuk melahirkan juru selamat dunia. Nah kita masuk dengan cepat pada inti renungan kita. Lihat ayat 49. Mari sama-sama kita membaca ayat 49. 1, 2, dan 3. Karena yang maha kuasa terus telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Saya ulang kalimat depan dikatakan begini. Karena yang maha kuasa telah melakukan. Perhatikan melakukan apa? Perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Maria di ayat 46 berkata jiwaku sungguh-sungguh membesarkan Tuhan. Jiwaku sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan. Kenapa dia mengagungkan membesarkan Tuhan? Ini alasannya. Ayat 49 berkata, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Perbuatan besar apa? Bayi yang ada dalam kandungannya, Maria berkata, ini perbuatan besar. Kenapa? Di ayat di atasnya berkata, aku belum bersuami, statusnya masih bertunangan, perawan tapi mengandung. Dan ini sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Saya kasih gambar sama saudara dalam Yesaya pasal 7. Kira-kira terbaca nggak? Bisa nggak dibuka ayatnya multimedia? Yesaya pasal 7 ayat 14. Sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh Yesaya. Nah ini dia ayatnya. Saya baca ya, sudah perhatikan. Kenapa Maria berkata kandungan, bayi dalam kandungannya itu perbuatan besar dari Allah. Karena ini perhatikan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu nubuatan, suatu pertanda. Apa tandanya? Sesungguhnya seorang perempuan muda. Terjemahan lain, sesungguhnya seorang perawan muda mengandung dikatakan
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi jelas yang dalam kandungan perawan ini namanya Yesus, namanya Immanuel. Coba seorang wanita datang sama saudara, saya mengandung Bapak Ibu, tapi saya perawan. Anda bingung kan? Mana ada ceritanya di jagat raya ini seorang perawan yang belum pernah disentuh sama laki-laki mengandung. Ini perbuatan besar daripada Allah, kata Maria. Seorang perawan yang mengandung. Saya pernah terangkan sama jemaat di Jombang dan saya ingin berbagi sama saudara-saudara seiman. Kenapa sih kandungan dalam diri Maria itu disebut perbuatan Allah yang besar? Belum bersuami loh. Saudara, ada seorang dokter dari Israel, dokter berkebangsaan Yahudi yang bernama Dr. Karl Steiner. Dokter ini hebat, saya katakan dokter luar biasa, sebab Dr. Karl Steiner inilah yang menemukan golongan darah. Golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, golongan darah AB. Itu yang menemukan adalah Dr. Karl Steiner. Jadi kalau golongan darah Anda adalah A, B, O atau AB, beliau ini yang menemukan golongan darah itu. Saya pernah baca di satu artikelnya yang menyebutkan begini, bahwa dokter ini bikin satu penelitian riset kepada ibu-ibu yang sedang mengandung. Dan cukup mengejutkan, hasil penelitiannya dia nyatakan, dia umumkan dalam tulisannya, bahwa ternyata begini, bayi dalam kandungan ibunya itu ternyata tidak ada setetes pun darah dari ibunya. Dari ibu, saudara ya, dari ibu ternyata bayi itu hanya mendapat lemak, karbohidrat dan antibodi dari ibunya untuk mendapatkan apa? Pertumbuhan bagi ketahanan tubuh daripada si bayi. Mengejutkan. Ini dokter ahli darah yang menemukan golongan darah. Bahwa tidak ada setetes pun darah dari ibunya itu yang masuk di tubuh bayinya. Hanya lemak, karbohidrat dan antibodi untuk pertumbuhan perkembangan bayi. Kalau Anda seorang dokter yang mendengar firman Allah ini, Anda pasti sangat memahami penemuan daripada Dr. Karl Steiner. Dan kita tahu Maria ini mengandung bukan karena hubungan laki-laki. Ya, benihnya bukan dari laki-laki. Tidak ada benih Yusuf. Yusuf bapaknya itu begini. Tidak ada setetes pun darahnya Yesus itu berasal dari darahnya Yusuf. Makanya darah Yesus sebut darah yang suci. Darah Yesus darah yang kudus. Tidak ada darah benih manusia. Darah Yesus yang bisa sucikan kita. Makanya Maria berkata apa? Ini perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepadaku. Sebab apa? Dia masih perawan. Ya. Dia mengandung bukan karena benih laki-laki. Jadi tidak ada hubungan itu. Alkitab katakan Maria mengandung dari benih Roh Kudus. Bukan dari benih laki-laki yang dikandung dari Roh Allah. Makanya darah Yesus itu darah yang kudus. Mungkin saya langsung tembak pada inti. Ketika kita bicara tentang kesaksian Maria yang dia kandung ini karena perbuatan Allah yang besar. Nah, saya mau terangkan sama saudara, apa sih artinya perbuatan-perbuatan besar dari Allah? Kita suka menyebut perbuatan besar dari Tuhan, pertolongan Tuhan yang besar dengan istilah miracle atau mujizat. Iya kan? Semua perbuatan Allah dalam hidup kita namanya mujizat. Sakit disembuhkan, itu mujizat. Atau contoh yang paling ekstrim, misalnya tentang kuasa Tuhan ya. Seseorang misalnya kejutan gitu. Biasanya dia cuma kuat angkat 25 kilogram. Tiba-tiba dalam satu perlombaan 100 kilo dia bisa angkat. Tanpa latihan sebetulnya. Tanpa persiapan 100 kilo. Ketika dia angkat dia mampu angkat 100 kilogram. Itu kan di luar hukum nalar. Di luar apa ya pemikiran. Biasanya gak pernah kuat tuh bisa kuat. Itu contoh yang paling sederhana tapi ekstrim begitu ya. Itu namanya ada mujizat di dalam orang itu. Itu ada kekuatan Allah di dalamnya. Itu namanya miracle. Nah, di dalam Kamus Oxford Dictionary, kata mujizat atau miracle itu diartikan sign and wonder atau tanda heran. Ya.
Apa sih mujizat? Jadi dengan kata lain, berdasarkan kamus Oxford ini saudara ya, mujizat atau sign and wonder itu kalau saya sederhanakan pakai kata-kata yang paling sederhana yang mudah kita mengerti. Apa sih mujizat itu? Mujizat itu artinya begini kalau sederhana, tanda dari Tuhan. Atau lebih tepat gini, tanda tentang Tuhan. Mujizat itu tanda tentang Tuhan, tanda yang menunjukkan kuasa besar dari Tuhan. Tanda yang menunjukkan perbuatan besar dari Tuhan. Jadi kalau orang alami mujizat, itu ada tanda besar dari Tuhan sedang bekerja dalam diri orang itu. Saya mau terangkan begini. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan di Taman Eden, Adam dan Hawa. Bisa melihat Tuhan secara fisik. Jalan bareng sama Tuhan, ngobrol bareng sama Tuhan. Sebab manusia awalnya diciptakan segambar serupa dengan Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Tetapi kemudian Alkitab ceritakan kepada kita, Kejadian pasal 3, manusia melanggar perintah Tuhan, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, dia kehilangan kemampuan melihat Allah secara fisik. Manusia kehilangan kemampuan berkomunikasi dengan Tuhan secara fisik. Hilang kemampuan itu. Karena jatuh dalam dosa membuat manusia pertama hilang kemuliaan Allah. Makanya ketika manusia gak bisa lagi melihat Allah secara fisik saudara ya. Maka Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar yang namanya mujizat keajaiban. Supaya apa? Supaya manusia bisa melihat ada Tuhan. Bisa melihat ini perbuatan Allah yang besar. Ini tanda tentang Tuhan. Ada Tuhan bersama kita. Jadi Tuhan karena manusia gak bisa lihat Tuhan secara fisik. Tuhan buat mujizat sama manusia. Anda bisa ngikutin saya ya. Jadi Tuhan itu punya kepentingan begini. Supaya manusia bisa lihat dia. Tuhan buat mujizat. Gitu ya. Kita nggak bisa lihat, coba lihat keterangan saya yang paling di bawah. Kita nggak bisa lihat Tuhan secara fisik, tapi kita bisa melihat perbuatan Tuhan secara fisik. Nggak mampu lihat Tuhan, tapi mampu lihat mujizat Tuhan. Ya, seperti halnya kita melihat angin. Kita nggak bisa lihat angin datang dari mana. Tetapi kita bisa melihat secara fisik angin itu dari mana? Dari perbuatannya. Perbuatan angin. Pohon bergerak karena angin. Atau pohon roboh, rumah roboh. Itu kan perbuatan angin saudara ya. Kita bisa lihat daun-daun berterbangan, berjatuhan, kain atau apa yang bergerak, kertas berhamburan. Itu kan semua menceritakan perbuatan angin. Betul angin kita gak bisa lihat. Tapi hasil perbuatan angin kita bisa lihat secara fisik. Rumah roboh, daun berterbangan. Saya mau kasih tahu, seperti itulah Tuhan. Manusia gak bisa lihat Tuhan secara fisik. Makanya Tuhan bikin mujizat. Makanya Tuhan bikin keajaiban sama kita. Supaya apa? Supaya manusia tahu tanda tentang Tuhan. Ini ada Tuhan ini, jangan main-main. Ini perbuatan Tuhan. Tuhan beserta kita. Kita jadi tahu ada Tuhan. Kenapa? Lewat perbuatannya. Saya mau tanya sama saudara pada bagian akhir khotbah ini. Berapa banyak di antara saudara pada masa raya Natal ini engkau membutuhkan mujizat? Ya, engkau membutuhkan keajaiban Tuhan. Kalau saya tanya kembali sama saudara, bisa gak jawab saudara? Kenapa kamu butuh mujizat Tuhan? Kenapa Anda memerlukan mujizat Tuhan? Saya butuh mujizat pendeta. Saya tanya balik, mujizat apa? Kenapa engkau memerlukan mujizat? Mungkin Anda berkata begini, karena saya punya masalah gak selesai-selesai pendeta. Saya ini kehilangan pekerjaan, saya berdoa minta kerjaan sama Tuhan. Tapi belum Tuhan sediakan juga. Saya punya hutang yang besar pendeta. Sampai sekarang saya bayar gak selesai-selesai. Menurut saya gak salah sih jawaban saudara. Betul. Tetapi saya harus kasih tahu bahwa Tuhan bikin mujizat sama saudara. Tuhan lakukan keajaiban sama saudara. Bukan sekedar supaya masalahmu selesai. Perhatikan baik-baik. Tuhan bisa kok bikin mujizat sama saudara. Tapi ingat, catat ini penting. Tuhan buat mujizat dalam hidupmu bukan sekedar supaya masalahmu selesai. Dari gak ada kerjaan, Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik. Gaji yang terbaik.
Dari sakit gak sembuh-sembuh, sudah minum obat, sudah datang ke dokter, tapi belum sembuh juga. Gak selesai-selesai sembuhnya. Lalu Anda berdoa, tahu-tahu sembuh. Saya mau ingatkan, Tuhan kasih mujizat sama saudara, bukan sekedar supaya selesai masalahmu. Tuhan punya tujuan loh saudara ya. Tuhan punya tujuan ngerjakan mujizat. Dan saya percaya dengan setiap mujizat yang terjadi, Anda bisa lihat ini ada Tuhan. Sebelum saya tunjukkan sama saudara, apa sih tujuan Tuhan lakukan mujizat? Bukan sekedar supaya selesai. Saya kasih cerita dulu tentang Yeriko yang roboh, itu temboknya. Tuhan suruh keliling. 1 hari selama 6 hari, hari ke-7 7 kali. Singkat kata, begitu temboknya roboh, mereka tahu ada Tuhan. Itu kuasa Tuhan. Sama dengan ketika bangsa Israel terpojok di Pihahirot. Gak ada jalan keluar. Mereka ketakutan. Mereka teriak, Musa kita mati. Kenapa mereka takut mati? Karena mereka gak lihat Tuhan. Mereka gak lihat kebesaran kuasa Tuhan. Nanti baru Tuhan ngomong sama Musa. Musa angkatlah tongkatmu. Dan singkat kata, terbelah itu laut terberau. Ketika laut terbelah itu kan di luar hukum alam. Mana bisa laut terbelah. Tapi mereka lihat. Umat Allah lihat itu laut terbelah jadi 2. Mereka lihat ada Tuhan. Ini tentang Tuhan. Tuhan sedang bekerja. Mereka gak bisa lihat Tuhan. Tapi mereka lihat perbuatan ajaib. Laut terbelah. Mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Sama dengan Daniel. Harusnya dimakan singa di gua singa. Singa tunduk di kaki Daniel. Singa gak bisa makan Daniel. Diam singanya. Daniel tahu ada Tuhan, itu perbuatan Tuhan. Saudara bisa nangkep. Sama dengan saudara, udah sakit gak sembuh-sembuh, berdoa sembuh. Gak dapat kerjaan lama, punya relasi. Akhirnya berdoa Tuhan kasih pekerjaan terbaik. Saudara tahu ada Tuhan di situ. Dan saya percaya perbuatan besar seperti ini, mujizat besar, Yesus sanggup kerjakan dalam hidup saudara. Anda lihat Tuhan yang besar, oh dahsyat Tuhan. Butuh berkat, Tuhan kasih berkat. Itu mujizat loh. Ada lihat Tuhan lewat perbuatan itu, lewat berkatnya itu. Tapi tahukah saudara, dia bikin mujizat bukan sekedar selesai masalahnya. Dia bikin mujizat bukan sekedar laut terbelah jadi 2. Coba lihat ayat ini, ayat terakhir buat kita. Apa tujuan Tuhan lakukan perbuatan besar sama kita? Ya, Efesus 1 ayat 17 langsung saya terangkan saja pelan-pelan ya. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, ini doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Apa doa utamanya? Ini pokok doa utama dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal dia dengan benar. Ini pokok doa utama Paulus buat jemaat di Efesus. Supaya mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saya teruskan ya. Saya loncat langsung saja ya. Maaf, ayat yang ke-19. 19 Anda lihat ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Sama-sama kita membaca 22, 3. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Nanti 21 ada baca di rumah. Perhatikan, intinya begini. Paulus pokok doanya buat jemaat di Efesus yang dia layani. Supaya punya mata hati yang terang. Punya roh hikmat dan wahyu. Supaya apa? Bisa mengenal Tuhan dengan benar. Singkatnya begini, apa sih tujuan Tuhan lakukan mujizat dalam hidup kita? Supaya kita bisa kenal Tuhan dengan benar. Saya sederhanakan, supaya kita makin hari bisa makin cinta Tuhan. Makin hari makin dekat sama Tuhan. Makin hari hati kita makin menyatu dengan hatinya Tuhan. Makin kenal Tuhan dengan benar. Sebetulnya itulah tujuan Tuhan. Ya, kepada bangsa Israel. Dari mulai laut terbelah jadi 2. Sampai di padang gurun gunung batu keluar air. Sampai setiap hari buka mata. Mana makanan roti malaikat tiap hari.
itu Tuhan kasih sama mereka. Tujuan Tuhan apa? Supaya mereka kenal Tuhan dengan benar. Nanti begitu masuk tanah Kanaan sudah mantap pengenalan akan Tuhan. Tetapi Israel gagal itu. Saya berharap lewat berita Natal ini mengingatkan kita. Dari Januari sampai Desember akhir tahun ini. Saya percaya ada banyak perbuatan-perbuatan besar Tuhan beri sama kita. Atau hari ini saudara merindukan mujizat. Berapa banyak di antara saudara sedang menantikan, merindukan, minta mujizat. Ingat, Tuhan kita besar. Dia sanggup lakukan perbuatan mujizat sama saudara. Tapi ingat tujuannya. Bukan supaya Tuhan membantu menolong supaya selesai masalah kita. Tuhan bikin mujizat begini supaya kamu tambah cinta Tuhan. Ya, supaya saudara makin kenal Tuhan. Tujuan mujizat adalah supaya mata hati kita terang, bisa lihat Tuhan kan? Bukan cuma lihat berkatnya, tapi nggak ngerti itu perbuatan Tuhan. Ingat, mujizat itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Kita nggak bisa lihat Tuhan. Saya nggak bisa lihat Tuhan. Tapi penyertaan dalam pelayanan saya. Berkat-berkat yang saya terima saya tahu. Ada Tuhan dalam hidup saya. Ada Tuhan yang menyertai saya. Saya yakin saat saya memberitakan firman di gereja ini. Saya tahu ada Tuhan bersama saya di samping saya. Menyertai saya. Saya sehat hari ini. Anda sehat itu karena penyertaan Tuhan, perbuatan Tuhan. Anda bisa lihat Tuhan itu di situ. Ya, saya percaya, saya doakan, saya berharap Anda yang sedang merindukan mujizat, mujizat datang sama saudara. Dan ketika mujizatnya datang, lihat itu tentang Tuhan bekerja di hidupmu. Ada Tuhan bersama saudara.